Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh hidup ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari jamah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan penyembahan kami, korban syukur kami lewat pujian kami. Mari jamah kami, lawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah korban syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari dengan sepenuh hati katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat Allahku, terasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidupku.
keselamatan hidup kami Tuhan. Keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Inilah kerinduan kami, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya dalam hadiratmu, bersekutu denganmu. Haleluya. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan syukur buat setiap kebaikan yang Bapak berikan dalam hidup kita. Ucapkan syukur buat setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari katakan terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak melihat rupa kami, Engkau Tuhan yang tidak melihat harta kami, Engkau tidak melihat apapun yang ada dalam hidup kami. Tapi biar hati yang menyembah Engkau terus ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami yang mengasihi-Mu Tuhan, ini kami yang mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Inilah hidup kami Tuhan, yang terbaik yang ada padaku.
kepadamu Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang begitu memperdulikan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang begitu tahu apa yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang tahu bagaimana cara menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami tidak diragukan oleh situasi dan kondisi saat ini. Kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong kami, untuk memulihkan kami, untuk membuka setiap jalan-jalan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kami percaya Engkau punya cara untuk menolong kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan penuh iman katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kami percaya Engkau punya segala macam cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang
bersyukur kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Bapa yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi situasi dan kondisi yang saat ini kami alami, tapi kami tetap mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mempercayakan hidup kami percaya kami keluar sebagai lebih dari pemenang. Dan kemenangan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kekuatan-Mu terus ada dalam hidup kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan urapan-Mu juga atas kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap diberkati dan menjadi berkat. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai 21. Dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seringkali ada satu gurauan di dalam hubungan kami dengan anak kami, antara saya dengan istri dan anak kami. Ketika anak kami yang masih sekolah, kami mendisiplin dia, atau melakukan kesalahan, selalu kami mendisiplin dia dengan cara kami di keluarga yang kami lakukan. Nah, anak kami sering berkata ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, selalu dia berkata, "Papa jahat, Mama jahat." Ketika permintaannya tidak dituruti, dia pikir orang tuanya melakukan kejahatan. Kejahatan tentu ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sistem dunia ini berada dalam kuasa iblis, sehingga sebagai sang penguasa dunia, iblis dengan berbagai macam cara membuat dunia ini penuh dengan kejahatan. Artinya, jika kita ingin melenyapkan kejahatan, berarti kita harus melenyapkan iblis, bukan? Kejahatan adalah bagian dari dunia ini. Mendekati kedatangan Tuhan, kejahatan pasti akan semakin meningkat, kata kitab Efesus dan Matius 25. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa dunia ini semakin jahat. Nah, di tengah situasi seperti ini, kita sebagai orang percaya harus mempunyai sikap untuk menjalani kehidupan ini. Di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak baik, di tengah dunia yang karut-marut, di tengah dunia yang terus kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan kejahatan di mana-mana, sepertinya tidak habis-habis dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai sikap. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita di tengah dunia yang semakin jahat ini? Yang pertama, ayat yang ke-18 menuliskan begini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Sikap yang pertama kita sebagai orang percaya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itulah sikap yang pertama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Musuh pasti ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak memusuhi orang lain, tetapi karena sesuatu sebab lainnya, orang nggak suka dengan kita. Hidup kita penuh dengan namanya oposisi, dengan orang yang berseberangan dengan kita. Selagi kita di dalam dunia, kita tidak bisa lepas dengan namanya orang yang tidak menyukai kita. Setiap orang pastilah mempunyai orang yang menjadi oposisi bagi kehidupan kita. Terlebih, umat Kristen
yang sepertinya sudah ditakdirkan untuk dimusuhi. Jangan tanya kenapa banyak orang memusuhi pengikut Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus jangan bertanya seperti itu. Tetapi hal yang harus direnungkan adalah bagaimana kita bersikap terhadap orang yang membenci kita. Ingat, Kristus datang dalam dunia untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang salah, tapi Yesus banyak musuhnya. Itu sebabnya kita sebagai orang pengikut Kristus tentunya juga pasti ada yang memusuhinya. Nah, frase di ayat 18 dikatakan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kata perdamaian itu menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab kata itu menunjuk pada situasi tenang, tentram, dan sebagainya. Gagasannya mengacu pada suasana hati yang harus diupayakan untuk menjadi tentram dan damai. Sekalipun dalam situasi yang terjepit dengan berbagai persoalan. Nah, pertanyaannya, sanggupkah kita hidup dalam damai di tengah situasi, kondisi yang semakin jahat dengan berbagai macam tantangan? Jawabannya pasti sanggup. Dua hal yang mendasari mengapa kita harus menjadi sanggup dalam perdamaian dengan semua orang, bahkan musuh sekalipun. Karena bila Allah memberikan perintah untuk hidup berdamai, pastilah Dia mengetahui secara pasti bahwa kita sanggup untuk melaksanakan perintahnya. Allah tidak akan memberi perintah yang tidak sanggup kita lakukan. Pertanyaannya, masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, masalahnya hanya mau atau tidak mau melakukan. Mau tidak mau hidup dalam damai. Meskipun dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam masalah yang kita hadapi, masalahnya adalah mau atau tidak kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kasih Kristus ada pada setiap orang. Dengan kasih inilah kita sebagai orang percaya mampu membawa perdamaian. Dengan kasih kita mampu membawa damai. Dengan kasih kita mampu mengasihi orang, tidak mudah marah, tidak takut menghadapi musuh, dan tidak membalas kejahatan. Kembali, masalahnya bukan mampu atau tidak, tetapi masalahnya mau atau tidak kita mengasihi. Mau atau tidak kita mengasihi suami. Mau atau tidak kita mengasihi istri. Mau atau tidak kita mengasihi Allah. Mau atau tidak kita menerima Tuhan yang benar dalam pikiran kita ketika masalah itu datang. Tetap mengasihi Tuhan enggak? Atau kita bersungut-sungut ketika doa kita enggak dijawab-jawab Tuhan? Hilang sudah kasih kita kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang begitu luar biasa. Dengan menerapkan prinsip ini, Yesus mengampuni setiap musuhnya. Meski dia mempunyai kuasa untuk membalasnya, tetapi lebih mengasihi musuh-musuhnya. Dia berkata kepada musuhnya, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, kasih Tuhan ditunjukkan dengan luar biasa. Kasih Tuhan diwujudkan dengan cara yang luar biasa bagi kehidupannya. Di dalam kehidupannya kepada orang. Teladan itulah yang harus kita lakukan. Satu kali kami ingat, anak kami membuat satu kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Selalu saya katakan kepada anak kami, kalau kamu melakukan kesalahan yang bersinggungan dengan dosa, Papa sangat marah buat kamu. Marah sekali. Nah, sudah berulang kali dan marah itu akhirnya terjadi berkali-kali. Pada akhirnya ada suara di dalam hati saya berkata seperti ini. Jika kamu berbuat dosa kepada Tuhan, apakah Tuhan marah kepadamu? Kemudian saya merenungkan Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya dalam perenungan itu kemudian saya berpikir anak kami harus kami disiplin. Tetap kami mendisiplin anak kami, tapi dengan kasih. Saya mengasihi dia. Dan kemudian kami disiplin anak kami menuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Jika melakukan kesalahan minimal 100 kali untuk menulis satu ayat di dalam buku. Dan itu harus selesai. Sampai dia menyelesaikan itu, baru ada hal yang baik yang dikerjakan. Ketika saya mendisiplin anak saya, bukan berarti saya nggak sayang dan nggak mengasihi. Tapi justru karena saya sayang dan mengasihi anak saya,
saya mendisiplinnya. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan menunjukkan kasih, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana kita? Apakah kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, yang menjadi oposisi kita? Apakah kita bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita? Itulah yang penting bagi kehidupan kita sebenarnya. Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, kita harusnya bisa untuk menunjukkan kasih kita. Itulah ciri orang yang berbeda dan menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai sebuah slogan, tetapi kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang jahat. Yang pertama tadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-19 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang kedua, menyerahkan pembalasan kepada Allah. Perhatikan frase di ayat 19. Jangan menuntut pembalasan adalah bentuk perintah dengan penegasan yang harus kita terapkan pada saat orang lain berlaku jahat. Dan itu perintah Tuhan. Jangan menuntut pembalasan, menuntut kita ketika orang berlaku jahat kepada kita, jangan kita menuntut berlaku jahat. Karena pembalasan adalah hak prerogatif Tuhan. Bila kita membalas kejahatan, kita sendiri yang mengambil hak Allah. Kita sering melakukan hal itu, bukan? Dan saya pun kadang-kadang ketika orang berbuat jahat kepada saya atau berbuat sesuai dengan seperti tidak ada dalam pikiran saya juga marah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika merenungkan hari ini, seringkali mengingatkan kita jangan memaknainya keliru. Penekanannya bukan tidak boleh menggunakan hak saat orang berbuat jahat atas kita, melainkan tidak boleh membalas kejahatan yang orang perbuat kepada kita. Contoh, satu kali seorang hamba Tuhan berkisah tentang seorang rekannya yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Tetapi kemudian sama sekali dia tidak terlihat ada niatan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, padahal sudah jauh melampaui batas waktu yang disepakati. Lebih rumit, uang itu adalah uang yang dipinjam adalah uang pembangunan gereja yang akan digunakan. Berkali-kali diingatkan tetapi hasilnya sia-sia, bahkan yang didapat makian dan fitnahan. Akhirnya hamba Tuhan ini mengambil dan menempuh jalur pengadilan, tetapi bukan pengadilan dunia atau meja hijau, melainkan pengadilan surgawi. Apa itu? Atas saran seorang hamba Tuhan ini memasukkan temannya itu dalam pokok doanya setiap pagi. Dia berdoa supaya memberkati orang yang berhutang ini. Nah, sebelum cerita ini lebih jauh, pertanyaannya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara mendoakan orang yang menyakiti kita? Atau seringkali kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita berdoa untuk kepentingan kita ketika sakit, ketika mengalami pergumulan, tantangan, atau ketika mengalami keadaan yang tidak baik, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi pernahkah kita berdoa untuk memasukkan pokok doa berdoa untuk orang yang menyakiti kita? Karena konon hamba Tuhan ini bercerita sahabatnya pernah melakukan hal yang sama dan uang dikembalikan. Tapi tampaknya ketika berdoa kejadian ini tidak terjadi kepada hamba Tuhan ini.
Meski sudah didoakan setiap pagi bertahun-tahun lamanya, namun kejadian aja bertahun-tahun lamanya tidak dikembalikan oleh temannya itu. Apakah hamba Tuhan ini ketika berdoa kemudian lelah dan jenuh? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap mendoakannya. Karena dia tahu itu adalah kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Hingga sampai pada satu keajaiban terjadi. Setelah berdoa sekian lama, dan pada satu titik hamba Tuhan ini sudah merelakan dengan hati yang ikhlas dan melupakan uangnya yang diambil oleh teman sedekatnya itu. Kemudian tanpa disadari, beberapa waktu kemudian Tuhan menggerakkan seorang untuk memberikan uang dan menyelesaikan proyek pembangunan gerejanya sampai selesai. Gerejanya diisi penuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Apakah tetap terpaut dengan pergumulan dan tantangan itu? Ataukah kita sudah berikhlas menyerahkan kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong kita? Dan itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya pembalasan bukan menjadi kehendak kita, tetapi pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lain kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya suka dengan tulisan Santo Agustinus yang menuliskan bahwa Allah menilai lebih baik mendatangkan kebaikan dari dalam kejahatan daripada menyingkirkan kejahatan itu sama sekali. Saya ulang, Allah menilai lebih baik mendatangkan kebaikan dari dalam kejahatan daripada menyingkirkan kejahatan itu sama sekali. Kalau boleh, dengan bahasa saya, Allah menilai lebih baik kita ada dalam pergumulan untuk mendatangkan kebaikan daripada kita menyingkirkan pergumulan itu. Karena ketika kita nggak bergumul dalam kehidupan ini, kita lupa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena jika orang tidak dihadapkan dengan tantangan dan pergumulan masalah dalam kehidupan hari-hari, orang tidak akan pernah berpikir bahwa ada Tuhan. Karena semuanya selesai dengan mudahnya. Tapi justru lewat tantangan dan pergumulan itulah Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Itulah yang penting bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, bagaimana sikap kita di tengah dunia yang jahat ini? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya menunjukkan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan yang kedua, menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena justru lewat tantangan dan pergumulan Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan begini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini naik level hidup kita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya orang percaya harus berbeda dengan orang yang tidak percaya dalam dunia ini. Dan seharusnya berada di level yang lebih tinggi, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, atau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Dan itu normalnya. Tetapi marilah kita seksama dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dari firman Tuhan yang kita baca. Ayat 20 tadi. Menumpuk bara di atas kepala musuh.
perhatikan ayat 20 tadi. Saya ulang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara di atas kepalanya. Apa maksudnya prinsip ini? Susah bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mari kita coba belajar pelan-pelan. Prinsip ini sebagai solusi tepat guna serta sikap bijak untuk mengalahkan musuh atau orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Lihatlah, prinsip ini dikatakan begini. Dalam kehidupan bangsa Israel, prinsip ini menumpuk bara di atas kepala musuh bukan hal yang baru. Walaupun memiliki kesanggupan untuk membalas, lihatlah kisah Musa. Tidak membalas kejahatan Miriam dan Harun dan mengatai dirinya. Tapi selebihnya, kalau Bapak Saudara baca Bilangan 12 ayat 1-16, di sana dikatakan bahwa Musa malah meminta pengampunan Tuhan atas murka yang ditimpakan Tuhan atas mereka. Ironisnya, berarti saya ingin menyimpulkan dengan satu kata, sikap orang yang percaya adalah mengampuni. Menumpuk bara di atas kepala musuh itu adalah pengampunan. Ingat Matius, dikatakan ketika engkau ingin doamu dijawab, harus ada hal pengampunan di dalamnya. Itu sebabnya kita naik level karena kita bisa mengampuni. Berapa banyak kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Suami kita, istri kita, teman kita, rekan kerja kita, orang sekeliling kita. Ketika berbuat kesalahan, seberapa sering kita bisa mengampuni? Kita akan berkata, CNHE, gitu kan? Kok enak kamu melakukan ini, kok aku harus mengampuni? Tapi itulah sikap dari kehidupan kita. Bagi umat Tuhan, banyak umat Tuhan tidak sudi untuk melakukannya. Itu sebabnya akibatnya dia kalah dengan kejahatan, bukan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Padahal seperti yang ditulis dalam kitab Roma 12 tadi, ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap dunia, kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan pengampunan itu adalah hal tertinggi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Suami, istri, teman, jika kita tidak bisa mengampuni, apakah kita bisa datang dengan hati yang bersih kepada Tuhan? Saya pikir enggak Bapak Ibu Saudara. Lihatlah, Tuhan memberikan satu pengampunan kepada orang yang berdosa. Tapi justru dengan pengampunan itu, semua berjalan menjadi baik. Pengampunan itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita salah, istri kita salah, kita sebagai suami salah, atau istri, dan pengampunan itu adalah penting. Contohnya, kami punya 2 anak yang selalu berebut mainan karena sama-sama laki-laki Bapak Ibu Saudara. Anak kami yang pertamanya tidak mau mengalah. Dia selalu menyalahkan adiknya. Dia selalu yang teraniaya di rumah. Adiknya kalau marah selalu dijambak rambutnya dan lain sebagainya. Kami kemudian memberikan sebuah arahan bahwa harus begini kepada adiknya juga, kepada kakaknya. Tetapi adiknya yang nggak mau ngalah Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kami cerita kepada kakaknya, kalau kamu tidak mau memaafkan adikmu, tidak kamu mendatangi adikmu dulu, adikmu tidak akan pernah melihat teladan yang baik dari kamu. Dia nggak terima. Pada mulanya akhirnya kami menceritakan, ketika kamu berlaku seperti itu, apakah Papa tidak marah ketika kamu berbuat salah? Papa marah bukan? Mama juga marah bukan? Tapi ketika Papa dan Mama marah, apa yang dilakukan Papa dan Mama? Tetap mengampuni dan memaafkan kamu bukan? Nah, kamu harus mempraktekkan hal itu kepada adikmu. Dan ketika adiknya berebut mainan, kemudian rambutnya dijambak, ditendang, bahkan dipukul, dia berkata, memaafkan dan memeluk dan mengasihi dia. Dari situ akhirnya ketika adiknya selalu berbuat salah, kami mendorong adiknya untuk meminta maaf. Dan pada akhirnya hubungan mereka menjadi baik.
Meskipun sebagai anak-anak hampir setiap hari bertengkar. Dan bukankah itu seperti kehidupan kita? Bukankah setiap hari kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak baik, kejahatan dan lain sebagainya? Tapi justru dalam kondisi yang seperti itu, kita menunjukkan level kita adalah orang yang memaafkan. Karena kita punya kasih, karena kita punya dalam kasih itulah kita bisa mengampuni. Masalahnya bukan karena mau atau mampu atau tidak mampu, tetapi masalahnya mau atau tidak mau dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam doa kita, ketika doa kita belum dijawab, kita melihat ke dalam diri kita, sikap hidup kita sebagai orang percaya. Apakah sudah mempresentasikan kasih itu dalam kehidupan kita? Apakah sudah mempresentasikan pengampunan dalam kehidupan kita? Sehingga Allah yang penuh kuasa melihat kesalahan diri kita pun, dia pun harus tetap mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan pada saat itulah kita dibenarkan oleh karena iman. Itu sebabnya kalau doa Bapak Ibu Saudara hari ini belum dijawab, saya mengajak untuk melihat diri kita. Apakah saya sudah hidup dalam kasih-Nya Tuhan? Ataukah saya sudah hidup dalam pengampunan Tuhan? Jika kita sudah melihat itu, percayalah pasti pertolongan Tuhan tinggal menunggu waktu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia pun berdoa untuk orang yang menganiaya. Dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikap kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya prinsip ini, hidup dalam kasih dan hidup dalam mengampuni, sehingga doa-doa kita di tengah tantangan dan pergumulan, ketika kita melihat sikap hati kita di dalam Tuhan, kita akan menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu, menyampaikannya, hamba berdoa Roh Kudus yang bersama hamba-Mu mempersiapkan materi ini. Roh Kudus yang sama akan bekerja dalam kehidupan kami semua, sehingga Roh itu akan menolong kami menghadapi tantangan pergumulan dari kehidupan kami. Kami pagi ini yang bisa bersama-sama dengan kami, hamba berdoa dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, tantangan mereka, apa yang mereka hadapi, hamba berdoa Roh Kudus akan memberi kekuatan, dan biarlah mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan di dalam kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa ini, Tuhan menolong bangsa ini, segenap presiden sampai ke RT, Tuhan menolongnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan menolong setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya untuk melayani secara sungguh. Kami berdoa untuk gereja kami, Sidang Jemaat Allah Ebenezer Surabaya, beserta seluruh segenap jemaat. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan dalam menghadapi pergumulan tantangan hidup ini. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai. Sekali lagi, hamba berdoa untuk setiap yang mengikuti acara ini, biarlah tangan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan akan menyertai langkah hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Yang khawatir Tuhan angkat khawatir itu menjadi damai sejahtera Tuhan. Yang mengalami pergumulan, kami percaya tangan Tuhan akan menjamah saat ini di dalam Yesus. Dan terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam iman kami, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.